Nah, kebanyakan orang gagal karena dia tidak bisa menyisihkan uangnya, dia tidak bisa ngatur pos-posnya, maka sampai kapanpun nggak bisa. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karin di Panduan Bisnis dengan NLP. Nah, kali ini kita mau bahas financial freedom nih. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Gimana hari ini Coach? Baik-baik aja. Ini aku dapat saran nih Coach dari Bu PS Pratiwi nih Coach. Oke. Jadi gini, gimana Coach hari ini? Baik-baik. Sukses nggak Coach? Kalau tanya sukses, meeting sukses. Oke, seneng nggak Coach? Hari ini seneng atau enggak? So-so. Seneng enggak ya? Ya biasalah, Oke lah. biasa. Oke, ini sapaan kita yang baru ya Coach? Iya, karena hari ini abis ngomelin orang kan. Bukan ngomelin, dibikin shock terapi. Ya, Oke Coach. Coach, ini aku mau tanya nih Coach. Kan kemarin banyak anak Jaksel nih Coach khususnya. Itu tuh kayak financial freedom gitu. Dia mau kayak di umur 30 tuh dia udah bisa pensiun dini, dia punya financial freedom. Nah, pandangan Coach Arif tuh seperti apa sih sama Financial freedom? Iya, pemuda-pemuda atau remaja-remaja zaman sekarang gitu tuh Coach. Dia tuh kayak ya udahlah kerjanya biasa aja tapi dia pengen financial freedom, pengen Financial freedom itu nggak salah gitu ya, nggak salah karena memang itu jargon-jargon yang diberikan oleh para bisa saya katakan para motivator, termasuk salah satunya juga saya yang membuat itu gitu loh. Menurut saya nggak salah, tapi ini ada beberapa hal yang mungkin saya mau jelasin dulu berkaitan dengan financial freedom. Pengertian financial freedom adalah lu nggak bekerja tapi bisa nutupi kehidupan keluarga lu, kehidupan lu sendiri. Misalkan contoh, Karin bisa hidup sebulan misalnya berapa? Oh, gue bisa hidup tanpa kerja, gue bisa hidup 3 juta per bulan. Ya udah. Financial freedom artinya lu punya income 3 juta per bulan tanpa lu melakukan apa-apa. berarti nggak usah kerja. Nggak usah kerja, terserah. Oke. Tapi income-nya itu datang dari mana gitu. Nah, itu yang penting kan. Nah, pertanyaan menarik adalah financial freedom dalam waktu berapa lama? Kayak contoh, ada orang yang financial freedom misalkan cuma hanya sanggup 6 bulan. Ada yang sanggup 9 bulan, ada yang sanggup 1 tahun, ada yang sanggup sampai selamanya. Nah, jadi pengertian financial freedom masing-masing orang bisa berbeda-beda nih Karin. Jadi pada dasarnya adalah income berapa yang lu minimal yang lu tetap masih bisa hidup. Oh, jadi Tanpa kerja. ya, Coach? Tanpa kerja. Heeh. Tanpa kerja. Kalau lu masih kerja berarti bukan financial freedom namanya. Oh, oke. Nah, buat saya kalau saya bilang jawabannya gini, yang paling gampang cara menghitungnya adalah ada dua parameter. Ada parameter yang pertama adalah istilahnya adalah kalau saya sebutnya adalah passive business income. Passive business income. Passive business income artinya lu punya bisnis tapi lu nggak kerja. Investasi gitu. No. Lu punya bisnis tapi lu nggak kerja. Bukan lu yang kerjain. Contoh Adi bikin warung Indomie. Warung Indomie yang kerja siapa? Adi. Kagak. Yang kerjain orang lain. Modalin doang. Modalin, dia ngasih duit ke Adi. Oke. Dapat ya? Jadi Adi punya uang, dikumpulin uangnya, terus Adi iseng, gua mau bantu temen gua dia pengen buka warung Indomie, sama Adi dibukain warung Indominya, terus tiap bulan dia setoran ke Adi. Jadi dia setoran ke Adi, either misal 1-2 juta, atau berapapun, yang jalan bukan Adi, yang jalan orang lain. Itu yang disebut namanya passive business income. Lu punya Alfamidi, Indomaret, lu nggak perlu kerja, yang kerja siapa? Indomaret sama Alfamidi. Lu terima duit. Itu yang disebut passive business income. Kalau istilah saya, kalau saya sebagai trainer, passive business income dari mana? Gampang jawabannya. Trainer lain yang kerja, trainer lain yang ngajar, saya terima uang. Oke. Itu passive business income. Atau saya punya platform bisnis yang kayak pastiprestasi.com. Orang ikut pelatihan saya, mereka bayar, saya dapat uang, itu passive business income.
Oke, jadi kita nggak usah susah payah ya Coach? Nggak usah susah payah. Nah, yang kedua adalah investment income. Mm-mm. Investment income artinya lu taruh uang lu bertumbuh sendiri. Nggak usah diotak-atik. Gak usah diotak-atik. Bahkan uang itu yang menghasilkan uang buat lu. Itu yang disebut investment income. Jadi artinya lu taruh di mana? Saham, reksadana, lu beli properti, kemudian propertinya lu kontrakin, gitu ya. Kontrakannya properti tersebut akhirnya bisa bayar kontrakan atau bayar cicilan. Suatu saat nanti 10-15 tahun rumahnya itu punya lu. Itu juga kategorinya adalah investment income. Kenapa? Karena satu, lunas pada nggak pakai duit lu. Yang kedua, nanti suatu saat lu jual, lu dapat duit. Itu disebut investment income. Nah, begitu juga kalau ditanya, bagaimana cara dapat duitnya? Nah, cara dapat duitnya ada dua cara. Cara yang pertama, kalau gua sebut namanya adalah you work for money. You work for money artinya lu kerja untuk cari uang. Saya kasih contoh yang sederhana. Karin hari ini kan kerja. Nah, Karin kerja itu artinya you work for money. Nah, you work for money artinya lu kerja, lu menghasilkan income. Nah, tapi ketika lu bekerja menghasilkan income, bagaimana caranya supaya you work for money uangnya bisa lebih banyak? Ya kan? Kan uang lu harus lu taruh buat investment dong. Iya. Maka Karin harus menyisikan uangnya Karin, menyisikan uangnya Karin untuk bisnis. Untuk Karin ambil edukasi, pendidikan supaya income-nya makin gede. Oke. Gitu ya Karin, paham ya? Jadi misalkan Karin posisinya sekarang adalah manajer. Karin bekerja, terus kemudian dapat ilmu-ilmu macam-macam, akhirnya Karin naik level. Kalau naik level kan gaji naik lagi dong Karin. Nah, itu namanya adalah you work for money. Oke. Dapat ya? Tapi banyak orang salah Karin. Karin baru kerja nih. Terus Karin belajarnya bukan berkaitan income-nya Karin untuk bertumbuh. Tapi Karin malah belajar tentang misalnya belajar tentang saham. Lah, lu belajar saham nih. Kalau belajar saham itu artinya money work for you. Iya. Uang bekerja untuk kamu. Yang jadi masalah adalah Karin belajar tentang saham, udah ngerti ilmunya, duitnya dari mana? Iya, kan nggak ada korelasi sama kerjanya ya Coach? Karena nggak ada you work for money-nya nggak cukup gede. Berarti kebanyakan orang suka salah di situ, Karin. Maka yang harus dilakukan pertama adalah you work for money. You work for money berarti income-nya Karin makin lama makin besar, makin besar. Income tersebut disisihkan sama Karin. Disisihkannya kemana? Disisihkannya uangnya ada macam-macam Karin. Ada tabungan nih, cara tabungannya gini Karin. Ini Karin kalau ditanya, bisa nggak financial freedom? Bisa bikin Karin financial freedom. Caranya gimana? Gampang Karin. Yang pertama, Karin punya income, Karin sisihkan 10% pertama untuk financial freedom account. Jadi Karin misal punya uang nih, dapat gaji sekian. Jadi yang pertama, Karin sisihkan dulu 10%. Nah 10% ini taruh buat apa? Karin simpan dulu uangnya. Uangnya tersebut nanti ingat, kan mesti ingat. Taruh satu untuk passive business income, satu untuk investment income. Udah kebayang ya Karin ya? Nah, Pak, tapi uangnya 100.000. Nggak apa-apa, simpan aja dulu. Kenapa? Reksadana bisa loh Karin, 100.000. Saja taruh reksadana kok Karin. Nah, gitu ya. Dua ya, udah selesai ya Karin. Yang kedua, Karin sisihkan 10% lagi. Untuk apa? Untuk menumbuhkan uang Karin, edukasi. Oke. 10%-nya buat edukasi Karin. Edukasi apa? Ya tadi, buat you work for money,
Kan kalau you work for money kan berarti gaji makin gede dong. Iya. Gaji makin gede berarti nabungnya makin gede yang 10%-nya dong. Itu gitu maksudnya Karin. Oke. Nanti setelah uangnya makin gede, jangan lupa belajar lagi yang kedua. Money work for you. Iya. Makin gede nggak uangnya? Beranak dong. Oke. Nah itu yang 10% tadi yang kedua. Alurnya jelas ya, Coach. Jelas, clear. Nah, jadi kalau orang ditanya, gue masih muda mau financial freedom bisa nggak? Bisa, asal pakai metodenya itu. Nah, kebanyakan orang gagal karena dia tidak bisa menyisihkan uangnya, dia tidak bisa ngatur pos-posnya, maka sampai kapanpun nggak bisa. Kalau Karin nanya, saya taruh uang di reksadana, saya taruh. Jadi, uang yang saya hasilkan itu, saya taruh di reksadana, taruh, bertumbuh Karin. Padahal itu nggak ngapa-ngapain ya, Coach? Padahal nggak ngapa-ngapain. Saya taruh doang bertumbuh. Jadi berarti pertanyaannya adalah, berarti lama-lama Karin bisa jadi financial freedom dong Pak? Bisa. Semakin muda lu melakukannya, lu akan jadi financial freedom pada suatu saat nanti. Oke. Saya paling gampang sederhana aja deh. Kayak ditanya, saya 1 bulan dari reksadana bisa dapat berapa? Kemarin ya, hampir 3 juta loh per bulan. Dia menghasilkan uang buat saya 3 juta per bulan. Nah, tapi tanya, apakah Pak Arif udah bisa, Coach Arif udah bisa sampai financial freedom? Ya belum, dengan 3 juta mah nggak cukup. Gitu kan ya? Nah, saya dapat uang lagi nggak dari tempat lain? Dapat dong, dari royalti saya dan sebagainya. Nah, jadi uang-uang itu, memang saya dapat uang banyak-banyak. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa buat saya pensiun? Kalau buat saya tinggal sendiri bisa. Tapi kalau saya sama istri sama anak, kayaknya belum cukup. Kalau saya sama istri doang cukup. Dengan anak-anak nggak cukup. Kalau punya anak-anak kan? Iya. Tapi kalau ditanya, kalau buat Karin yang single gitu bisa nggak? Ya bisa. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Karena bebannya nggak ada. Bebannya tuh ringan banget gitu loh. Nggak cicilan A, nggak cicilan B, nggak cicilan C. Jadi bisa banget. Oke. Masuk akal ya? Iya, betul. Jadi kalau ditanya, umur 30, financial freedom bisa apa nggak? Tergantung kerjanya berapa tahun. Umur 24. Oh, ya. Kerja U24, 6 tahun. 6 tahun. Kalau anggaplah taruh uang 100.000. Sebulan aja. 100.000 ya. Kita hitung ya. 100.000 kali 12 berapa? 1,2 juta. 1,2 kali 6? 6 jutaan. 7 jutaan sih. 7 jutaan. 7 juta ditaruh uang. 7 juta berapa? 7.200.000. 7.200.000 selama 1 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Iya. Nah, itu dengan asumsi ya, uang gaji lu nggak naik-naik kan? Iya. Iya. Flat. Ya. Tapi kalau gaji lu naik, ya mungkin Bisa paling nggak nambah. sebulan bisa dapat 10 sampai 15 dong. Nah, pertanyaannya, kalau mama orang yang misalkan kita ambil contoh, kalau gaji dia bisa sampai 20 juta aja sebulan, yang which is nggak mungkin anak umur 24 gaji 20 juta. Gitu ya. Kerja apaan 24 segitu, kecuali dia punya bisnis tertentu yang saya nggak tahu apa. Kalau dia punya misalkan 10% dari 20 juta aja 2 juta. 2 juta. 2 juta kali 12 berapa? 24. 24. 24 kali misalkan 6 tahun? Banyak ya? 120. Iya. 120. Lebih. Kalau taruh di reksadana paling cuma nanya dapat 1,5. 1 bulan. 1 bulan. Tapi kan itu setelah 6 tahun, Coach. Iya makanya. Iya. Kalau ditanya, kecuali dia punya cara yang pintar tadi, dia punya business income. Pasif business income. Kalau punya pasif business income bisa nggak? Ya mungkin. Bikin Indomie dah. Warung Indomie paling habis berapa? Paling habis 5-10 juta. Bayar gaji karyawan. Paling gaji berapa sih kalau menurut lu jaga Indomie? Paling cuma 2 juta. Ya dong? 2 juta. Terus sama Indomie. Terus 1 bulan paling bersih-bersih dapat 1-2 juta. Ya nggak? Sebulan dong. Kan bayar gaji segala dong. Paling dapat paling banyak mengaplah 5 juta. Kalau dapat 5 juta dikali itu bisa dong? Bisa. Ya bisa. Maksud saya gitu loh Karin. Jadi makanya kenapa ada 2 cabang nih. Passive Iya. business income sama investment income. Oke. Tapi kalau 30 sih kayaknya hampir berat sih. Kecuali umur 40, 45 saya masih percaya bisa. Oke. Nah, itu makanya kenapa itu yang dilakukan. Kecuali mereka ada yang ikut asuransi multi level bisa nggak? Ya bisa kalau mereka berhasil gede angkanya. Gila-gilaan dulu ya, Coach. Gila-gilaan. Tapi pengalaman saya orang asuransi multi level income sih biasanya mereka sulit pasif business income karena mereka jor-joran beli mobil dan beli rumah mewah sih menurut saya agak berarti di situ.
Gitu aja. Oke Coach, nih karena hujan nih kita jadi pindah lokasi nih. Oke, kalau mau ikut pelatihan Coach Arif, saya gimana sih Coach? Gampang banget, Anda bisa ikut pelatihan Licensed Business Practitioner of NLP, bisa masuk di sana, dan Anda bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Nah, nanti bisa dapat sertifikasi langsung dari Dr. Richard Bernard untuk belajar. So, akhir kata, saya Coach Antonisir dan Saya Karin. mengucapkan terima kasih, sukses buat dan sampai jumpa. Bye-bye.